masuk anggotanya SPSI itu diantaranya terjamin dengan gaji pokok yang bayar karyawan. Pekerjaannya mau untuk apa? Kalau memang itu ada satu pimpinan serikat, tapi untuk membela satu perusahaan. Hati-hati katanya. Buat PUK itu jangan mentang-mentang ketua PUK. Karena yang kamu jaga bukan hanya karyawan, tapi kondisi dalam arti keberadaan perusahaannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, selamat siang sobat di luar konteks. Hari ini kita bertemu lagi dengan kita ya, terkait tema hari ini yaitu edukasi untuk para pemirsa lah, penonton di luar konteks. Edukasi tentang SPSI ya Pak ya, tentang SPSI atau dunia pekerjaan gitu ya. Kita kedatangan narasumber yaitu Pak Pepen selaku pengurus SPSI Pak ya. Pengurus SPSI ya, pengurus SPSI Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Jadi ini nasional. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Pak Pepen terkait kebijakan-kebijakan yang ada di SPSI maupun kebijakan-kebijakan yang ada di setiap perusahaan yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Apa ya, terkait SPSI ini kan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Itu berarti kan ini menaungi nasional Pak ya? Nasional ya. Saya kadang-kadang suka bertanya-tanya ini benefitnya atau untungnya gitu ya untuk para karyawan yang ikut atau gabung dengan organisasi SPSI ini, apa sih yang didapatkan untuk para pekerja lah, seperti kita misalkan ya di perusahaan kita daftar SPSI, apa yang kita dapatkan dari perusahaan atau mungkin dari SPSI itu sendiri, apa sih gitu yang didapat dari perusahaan atau yang didapat oleh karyawan mengenai masalah masuk anggotanya SPSI itu diantaranya terjamin dengan gaji pokok. Kalau sekarang itu jadi UMK-nya lah, UMK Kota Tangerang, UMK Kabupaten Tangerang, ya, UMK. Jadi masing-masing sektor, masing-masing daerah sudah ada ketetapan dari bupati ataupun dari wali kota. Ya benar-benar. Nah di situ bagi anggota SPSI, jadi dengan adanya munculnya surat atau misalkan surat keputusan dari wali kota ataupun dari bupati, itu karyawan itu minimal itu harus berjalan UMK-nya, UMK-nya berjalan. Adapun tidak bisa berjalan UMK-nya, alasannya misalkan pilot dan sebagainya, itu dibuktikan dengan cara audit secara independen, baik dari perwakilan serikat buruhnya, dari pihak perusahaan atau dari instansi pemerintahan atau dari Disnaker mungkin seperti itu. Nah itu misalkan ada penangguhan namanya. Penangguhan dilakukan bisa sebelum bulan November penangguhannya. Kalau lewat bulan November nggak bisa mengenai penangguhan, karena itu udah aturan juga gitu. Jadi sebelum bulan November itu perusahaan memanggil SPSI-nya, memanggil dari instansi pemerintah juga, mengadakan sejenis kegiatan audit. Nah, audit buat pembuktian bahwa ini ternyata lagi kurang bagus. Nah, ini bisa penangguhan. Bisa itu berjalan 6 bulan, bisa juga full 1 tahun penangguhannya itu. Nah, tapi itu dilakukan sebelum bulan November setiap tahunnya gitu. Kalau udah lewat November, apalagi tanggal lewat 29 udah turunnya SK, itu nggak bisa penangguhan. Gitu. Jadi ada aturan juga untuk penangguhan. Ya, jadi istilahnya satu mengenai penjagaan atau bukan penjagaan ya, menjaga daripada UMK itu sendiri. Kan ada juga ya, saya juga ya perusahaan-perusahaan mungkin dalam konteks tidak sesuai dengan UMK nih gajinya. Gitu. Nah, biasanya itu kalau bisa ditanya ada serikatnya enggak? Nah, itu sekarang juga ada. Kadang bisa jadi
SPTP. 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 Jadi istilahnya ya mungkin kalau serikat itu diantaranya itu jadi menjaga untuk hak juga buat karyawan itu hak pekerja adalah yaitu menjaga UMK-nya. UMK-nya nggak boleh di bawah UMK. Nah bermasalah. Nah jadi kalau misalkan memang ada istilahnya diketahui atau ditemukan oleh instansi atau bahkan ada laporan ke instansi bahwa suatu perusahaan tidak menjalankan UMK, itu akan ada teguran, bahkan ada pengontrolan gitu kan. Nah setelah penangguhan tidak ada, pengontrolan memang benar-benar terbukti bahwa cek juga di lapangan memang itu tidak sesuai dengan UMK, itu bermasalah. Baik itu untuk produk dia penjualan produknya, atau akan ada sanksi administratif dari Disnaker gitu. Jadi tidak bisa serta merta perusahaan seenaknya udah ledewe gitu. Karena UMK ada misalkan ininya SK-nya, tapi yang berjalan beda juga. Nah itu hal-hal seperti itu pelanggaran. Itu perusahaan nakal ya. Jadi misalnya kalau misalkan memang perusahaan yang sudah bonafit atau misalkan perusahaan yang udah taat aturan, satu diantaranya itu tidak bakal membayar gaji karyawan di bawah UMK. Itu seperti itu. Oh, itu perusahaan nakal ya. Kalau misalkan mungkin ada yang lebih bagus baik pembayarannya, ada perusahaan-perusahaan yang lebih bagus di atas UMK. Bahkan kalau misalkan diajakin demo karyawannya masalah UMK, dia kurang begitu respon doang aja. Saya orang gajinya di atas UMK, pengaruh gue UMK. Ada yang seperti itu. Itu praktek di lapangannya. Nah, adapun hal haknya lagi misalkan, yang penting harus ada penyuluhan atau pemberitahuan yang wajib diketahui karyawan itu diantaranya pasal kalau Undang-Undang 13/2003 itu diantaranya pasal 93. Ya, contohnya kayak cuti head misalkan 2 hari. Itu ada juga perusahaan yang menggunakan langsung sangat cuti head tanpa ada ini hanya pengecekan dan sebagainya tanpa surat dokter gitu. Nah jadi surat dokter bisa langsung dibayar 2 hari. 2 hari ya. Cuti head pertama. Nah jadi istilahnya bagi wanita cuti head tetap berjalan. Cuman ada juga yang perusahaan kan ini kan kalau sakit pengajuan cuti head itu kalau sakit, kalau nggak sakit misalkan bisa kerja ya monggo baik nggak masalah juga gitu. Karena kalau memang sakit dibuktikan dengan surat dokter. Nah surat dokter pun harus dikasih keterangan juga bahwa itu emang head sakitnya sakit head gitu. Ada keterangan juga gitu, itu boleh. Tapi nggak bisa dihilangkan gitu seperti itu. Kayak misalkan orang tua atau mertua yang meninggal yang cuti 2 hari. Betul. Harus tahu juga. Jadi terus ada juga yang mengkitatkan anak atau membaptis anak 2 hari. 2 hari. Nah, menikahkan anak ya kan gitu. Mantu Mantu juga kawan 2 hari. Jadi ada juga yang satu rumah, misalkan ada itu saudara ataupun itu pembantu ataupun nah itu juga sama bisa dapat 1 hari. Dan minimal seperti itu harus tahu. Dan itu juga misalkan seandainya itu misalkan dilanggar juga, tiba-tiba dia mengajukan cuti ya kan, cuti pemerintah namanya itu kan. Nah ada kalanya itu perusahaan itu misalkan ya mungkin atau hilap atau gimana unsurnya seperti apa, terkadang misalkan itu tidak diberikan. Apalagi kalau karyawan yang tidak mengajukan, dianggapnya normal-normal aja gitu. Kalau misalkan dianggapnya dia nggak tahu, tiba-tiba ada yang meninggal juga baik itu orang tua atau mertua, tiba-tiba karena saking nggak enaknya tanpa ketidaktahuan kerja aja dia kan. Perusahaan ya nggak salah mengajukan. Kecuali karyawan itu sendiri mengajukan mau cuti cutinya apanya nih, cuti istri anak menikah gitu kan. Anak menikah jadi menikahkan anak, cuti 2 hari gitu. Ada juga yang cutinya cuti pemerintah, yaitu darurat biasanya itu kan meninggal orang tua atau mertua gitu. Nah, itu mengajukan. Kalau tanpa mengajukan, perusahaan nggak salah dia kerja terus karyawan. Nah itulah perlu pemberitahuan atau sosialisasi. Nah jadi tapi ya alhamdulillah rata-rata tahu lah kalau 93 itu tahu, karyawan tahu. Jadi perihal cuti ataupun perihal istilahnya ya intinya termasuk sakit lah gitu. Tapi harus ngajuin dulu Pak ya. Kalau nggak ngajuin nggak dapat ya. Mengajukan pemberitahuan gitu kan. Jadi minimal sekarang tuh zaman canggih lah WA. WA ini izin karena sakit. Benar. Masuk udah bawa surat dokter. Nah, benar. Gitu. Jadi jadinya hak seperti itu. Barang manakala terjadi di kemudian hari gajinya kurang dan sebagainya. Kurang 2 hari nih. Pas dilacak-lacak ternyata
pada saat cuti tersebut nggak dibayar. Nah itu dia bisa komplain, ya kan, komplain. Nah setelah komplain itu umpamanya bagus, oh iya karena apa kesalahan sistem dan sebagainya itu alasan, tapi dibayar itu masalah. Ada juga, tapi kalau emang nggak dibayar, nah itu bermasalah. Pasti ya orang tersebut pasti ke SPSI dong. Nah, saya kayak gini nggak apa sudah mengajukan, mengikuti dan aturannya seperti itu, tapi saya tetap nggak dibayar. Bahkan udah komplain pun, udah mengadakan biasanya dialog dengan perwakilan perusahaan, tapi tidak dibayar. Nah itu pelanggaran kalau itu. Nah baru misalkan bisa juga lewat SPSI yang ada apa gitu. Yang menjelaskan harus jelas juga alasannya apa gitu kan. Kalau dia misalkan udah ada suratnya, sudah ada pemberitahuan dan sebagainya, itu haknya dia. Nah, itu diantaranya SPSI harus menjaga itu juga karena itu bagian dari hak karyawan juga. Betul. Ini kan banyak Pak ya, kayak organisasi yang lain gitu. Buruh ya. Banyak ya. Ada SBI, GSBI, Kasbi, SPNI. Itu gimana tuh Pak? Itu yang kayak gitu tuh apa di setiap pabrik itu ada semua, ke perusahaan ya. Setiap perusahaan ada semua atau hanya di satu perusahaan itu misalkan hanya ada SPSI, contoh misalkan di perusahaan yang sekarang nih Bapak nih hanya ada SPSI doang misalkan, atau bahkan di dalamnya juga ada macam-macam juga gitu. Atau gimana Pak itu? Kalau di saya hanya satu. Tapi ada perusahaan yang lain gitu kan di luar perusahaan itu ada juga perusahaan yang jumlahnya banyak biasanya, jumlahnya karyawannya banyak, sehingga untuk mengakomodir atau misalkan ininya terlalu banyak gitu kan. Kadang di sini bermasalah, belum selesai di sini udah sono ada masalah lagi kan. Terbatas kan, jadi pengurusnya juga terbatas kan. Nah, sehingga perlu adanya serikat yang lain tuh di situ. Sebenarnya isinya sama. Intinya sama ya. Pada saat dialog sama. Dia melindungi sebenarnya. Berarti kan bisa dikatakan rugi nggak nih bagi para, kita katakan buruh atau karyawan Pak nih saya? Pekerja ya, kayak baik. Ini kan buat para pekerja nih, kira-kira kan mungkin ada juga nih yang nggak mau gabung ya, mungkin ada kan kalau kita punya data nih Pak ya. Nah, ada dari para pekerja yang tidak bergabung ke serikat. Yang terdata itu berapa? Yang tidak terdata itu berapa Pak? Apa ada sih yang belum tergabung gitu dengan serikat? Ada juga. Apapun itu serikatnya gitu. Perusahaan itu ada juga yang perusahaan ada tapi tidak ada serikatnya. Ada yang begitu. Dan itu tidak wajib Pak atau gimana? Kalau misalkan mengenai masalah pasar bebas, ya sekarang ini penjualan produk, ada penembus pasar bebas ya. Nah, pasar bebas salah satu syaratnya adalah harus ada serikat pekerjanya. Nah, barangkali kalau yang perusahaan yang belum ada serikatnya, mungkin penjualan tetap penjualan, hanya mungkin belum menembus pasar bebas. Kalau pasar bebas udah syarat ya, harus ada serikatnya lah ya. Ada serikatnya. Tanpa ada serikatnya, nggak bisa jual. Harus ada serikat. Itu kenapa Pak faktornya yang bisa sebanyak itu gitu? Serikat itu ada tadi ada kan macam-macam ya. Macam-macam lah. Ada berapa? Kadang-kadang yang demo nih benderanya itu beda-beda. Wah benderanya ini banyak banget ya gitu ya. Apa emang ya kenapa sih nggak satu naungan gitu ya? Itu kenapa? Nah di situ awalnya serikat masih dulu saya masih ya awal-awal mengenal serikat. Dulu zaman SPSI, zaman ya mungkin sekarang tuh anak yang aktif sekarang, dulu Yakub Nuwawea. SPSI 1. Nah mulai pecah. Jadi ada istilahnya pimpinan lagi, bukan Yakub Nuwawea gitu kan, ada lagi gitu kan. Jadi dari baik itu dari konfederasinya atau dari SPSI-nya. Jadi SPSI aja sekarang pimpinan ketua umum SPSI ada yang di pimpinan saya itu ada Pak Jumpur Hidayat, ketua KSPSI, Pak Jumpur Hidayat. Ada juga Andi Gani, yaitu putranya Yakub Nuwawea. Ada juga Yoris Rawiyai. Yoris Rawiyai itu KSPSI juga apa? Sekarang dewan ya? Yoris Rawiyai apa? Kayaknya waktu itu pernah dewan juga. Iya kayaknya sih. Pernah dengar ya. Pernah dengar ya. Yoris Rawiyai. Gabung Yoris. Jadi masing-masing ya istilahnya tetap punya anggota, punya DPC, punya DPD gitu. Ya itu intinya punya anggota. Pada saat pergerakan dari mana nih misalkan aksi demo awalnya, misalkan dari dari pimpinan ini yang diinstruksi misalkan dari Andi Gani atau misalkan dari Pak Jumira. Jadi instruksi hanya untuk
anggotanya. Belum tentu yang tim sebelah itu bisa gabung, terkecuali secara nasional gabung semua serikat kompromi atau mensiasati untuk turun aksi bersama, itu mungkin. Gitu. Tapi jarang terjadi. Jarang terjadi. Tapi kan gini Pak, sebenarnya di kubu SPSI ini nih, atau serikat ini, ya pimpinannya gitu, itu tadi Bapak bilang dari bapaknya gitu ya, pimpinannya beda-beda. Sekarang ke anaknya bisa gitu tuh, itu bisa gitu apa ini bisa dikatakan perusahaan juga sih SPSI ini, serikat ini gitu, serikat ini bisa dikatakan perusahaan nggak sih, jadi apa cuma lembaga gitu ya? Kalau dibilang perusahaan, ya nggak juga perusahaan karena nggak ada produk. Nggak ada produk, hanya jasa. Tapi dapat lagi gini, bisa nggak dibilang serikat ini menguntungkan beberapa orang? Bisa nggak sih Pak katakan seperti itu? Maksudnya menguntungkan beberapa orang. Jadi gini, SPS ini ya hanya sebuah serikat atau organisasi yang dibuat gitu hanya untuk menguntungkan orang tertentu gitu, misalkan yang di atas-atasnya doang Pak lah gitu ya, yang dapat untung kayak gitu kan, atau ya orang-orang pejabat-pejabatnya aja yang dapat untung, yang di bawah ini di situ bisa dibilang kalau misalnya seperti itu mungkin ada yang punya tujuan serikat pimpinannya ada seperti itu, tapi nanti pada saat ketahuan dari baik itu misalkan contoh di DPP, DPP itu punya ada sekretaris, ada pengurus lah gitu kalau DPP-nya, sehingga kalau misalkan memang pimpinannya atau yang disebut ketua umumnya bermasalah, ini pasti tahu. Oh ada ini anginnya kemana nih, arahnya kemana nih. Setiap instruksi tapi kok begitu seperti itu akan terjadi clash di pengurus sendiri. Nah makanya timbul, oh ini misalkan nggak pas gitu kan dengan kebijakannya, tiba-tiba nggak pas kok agak sedikit menguntungkan kemana gitu kan. Nah itu kalau misalkan itu dari kita buruh, ya tetap buruh harusnya gitu kan. Kalau memang buruh pekerja itu ya udah untuk pekerja, bukan untuk baik itu sekarang itu kan udah aromanya untuk misalkan apalagi aroma politik dan sebagainya, itu udah digiring ke arah tertentu, itu nggak bisa seperti itu. Karena udah kalau memang udah seperti itu, kecium dari pengurus aja, pasti pengurus clash. Pasti tiba-tiba perpecahan. Apalagi berbarengan sama pergantian misalkan, apalagi periodenya gitu kan, habis pasti itu akan bermasalah karena beda istilahnya visinya gitu, udah berbeda. Kalau misalkan emang untuk membela kaum pengusahanya malahan, jadi kan cenderung lah kayak dia untuk yang bayar karyawan pekerjaannya mau untuk apa? Kalau memang itu ada suatu pimpinan serikat tapi untuk membela satu perusahaan, nah itu kan agak kontradiktif, bertolak belakang gitu kan. Nah di situ baik itu di tingkat tertingginya DPP itu akan bermasalah, pastinya akan timbul kebijakan dari ketum nih kurang masuk nih, rapat ini menjadi rapat luar biasa gitu. Ujung-ujungnya bisa kalau memang di masa baktinya masih lama biasanya ada sistemnya kayak sejenis, kalau kan di DPD jadi komperda, komperdalub gitu kan. Jadi komperda itu hanya pemilihan secara normal. Kalau kan periodenya habis, kalau kan belum waktunya habis, di sini siapa kudeta ya? Kudeta. Karena kurang bagus kebijakan dan sebagainya, misalkan diarah, misalkan udah nggak sepaham lagi, daripada ntar merusak ke jumlah yang banyak. Nah, berarti komperdalub ya. Hanya khawatir hanya menguntungkan beberapa orang gitu. Karena saya suka mikir serikat, organisasi apapun gitu ya. Ada aja yang menguntungkan hanya beberapa golongan lah gitu, hanya golongan tertentu gitu yang ngambil keuntungan di situ gitu Pak. Bahkan saya dengar nih, ini tahu benar apa enggak nih Pak ya? Kayak pekerja yang tergabung dengan serikat apapun itulah, di sini SPSI Pak kita ya. Itu kan setiap bulan atau setiap apa ada potongan gitu ya dari gajinya. Nah itu ya kalau boleh cerita Pak yang apa ya, kira-kira nih potongan dari para pekerja ini digunakan untuk apa gitu kan? Apakah memang untuk kemaslahatan? Apa emang saya nggak tahu nih. Kadang-kadang gini, pengetahuan saya benar apa ya nanti ya. Ini para pengurusnya ini kadang-kadang cuma ngurusin karyawan aja gitu ya. Tapi kan dia sendiri karena nggak kerja gitu. Kecuali Bapak ya, mungkin Bapak kan kerja juga nih, ada SPSI juga kerja juga gitu. Ada yang
fokus cuman petantang-petenteng di rumah, nggak kerja nggak apa, hanya ngurusin serikatnya gitu ya, dengan ngurusin apa para pekerja Selama ada gitu. masalah gitu. Nah, ada yang begitu tuh, jadi dia digaji dari ngurusin itu gitu. Hanya ngurusin karyawan. Nah, itu kan gimana Kerja aja? secara produksi di perusahaan enggak. Nah, gitu dia Ya, udah ada kerja juga, gitu. betul, betul ada. Waktu Waktu itu gimana saya biasa, Kak? teman saya memang bukan serikatnya, berbeda sama saya, tapi ya akrab-akrab aja. Ya, Dia setiap harinya pakai baju serikat. Setiap harinya tiap hari. nongkrongnya di kantor serikat. Tiap hari. Iya, tiap hari. Nggak kerja katanya. Nah. Nah itu jadi setiap ada permasalahan karyawan itu memang cepat ditangani karena yang bersangkutan tidak berhubungan dengan produk, pekerjaan lah, pekerjaan. Jadi dibebaskan dari pekerjaan sehingga dia hanya memantau anggotanya yang kena bermasalah apa, dampingin dan sebagainya. Jadi jenis apa ya, misalnya lawyer kecil lah, lawyernya lah. Ya lawyer ya. Hanya kalau di ya mungkin perusahaan kebijakannya beda-beda. Ada yang dilepas, diizinkan untuk meninggalkan pekerjaan demi untuk ya anggaplah misalnya membela anggotanya, ada seperti itu. Ada juga perusahaan yang ya pada saat tertentu ngurusin serikat ya silahkan, tapi pas saat kerja ya kerja. Kewajiban lu di sini kerja, kan kerja ya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau saya emang kebetulan emang biarpun saya serikat gitu kan, tetap kalau saya tiap harinya kerja. Jadi memang misalnya kalau misalkan emang ada hal tertentu yang sifatnya harus ada pembelaan, ada surat dan sebagainya, pengaduan dan sebagainya, ya itu sih tetap berjalan. Mungkin nanti setelah pekerjaan selesai kita urus suratnya gitu kan. Ini komunikasikan gitu. Nah itu istilahnya tetap berjalan juga. Jadi dua-duanya berjalan. Berarti sekarang kan gini Pak, nyari penghidupan di serikat. Nah ini yang menarik. Ya, ini apa ya? Nyari penghidupan di serikat kan gimana ya? Harusnya kita juga bisa ini apa? Boleh nggak sih Pak kayak gitu tuh? Nyari penghidupan di serikat gitu. Karena posisi nggak kerja gitu. Iya. Nah, itu yang bermasalah itu biasanya mungkin sementara waktu mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi lama-lama kelihatan. Jadi istilahnya apa ya, mengolah masa untuk kepentingan sendiri. Itu maksud saya Pak ya. Bukan istilahnya apa, mengasah kemampuan diri untuk kepentingan bersama. Ada kebalikan yang begitu. Jadi di situ kadang-kadang disalahgunakan itu tanda kutip ya, bagi orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, tapi masih statusnya di serikat. Itu yang agak sedikit mungkin oknum lah yang bisa dibilang oknum. Tapi ada juga memang seperti itu, dan itu misalkan jadi penyakit juga karena timbulnya memang secara loyalitasnya mungkin yang antar contoh kayak saya juga, saya bekerja yang seharinya bekerja sama yang tidak bekerja, otomatis standby-nya duluan yang nggak kerja. Itu secara loyalitas masalah serikatnya. Tapi ada kelemahannya pada saat misalkan baik itu ada yang disebut, kalau di serikat itu ada disebut akomodasi gitu kan, misalkan kemana itu beda antara yang masih bekerja sama yang nggak bekerja. Kalau misalkan yang bekerja cuma dapatnya misalkan sekian cukup ya, karena tambahan ini uang tambah bensin atau gimana tapi kalau bagi yang nggak dapat ini, waduh, jadi agak sedikit pengennya pengen lebih. Nah itu diantaranya mungkin disitulah jadi misalnya kalau awal akhir ya lama-lama tetap ketahuan, baik dari sama-sama pengurus gitu kan, sama-sama pengurus itu jadi akan jadi, kalau misalkan emang selalu minta pengen dilebihin, setiap ini ada tur dinas dan sebagainya pengen dilebihin, dibedain sama yang lain, nah timbul cemburu sosial. Cemburu sosial pasti kurang harmonis juga di antar pengurus, sama-sama pengurus pengen dibedain. Nah itu jadi misalnya kalau memang pendanaan SP sendiri memang misalnya ditarik dari karyawan setiap bulannya, itu ada sebut ADART gitu. Semua pasti ada ART, ada semua masih, mau itu serikat apa aja namanya lah, macam-macam, GSBI, SPMI dan sebagainya, itu pasti ada ADART-nya. Nah ada yang kebijakannya itu 1% dari gaji. Mungkin kalau udah 1% total keseluruhan misalkan umpamanya sekarang gajinya misalkan anggaplah 4 juta lah. 4 juta kalau 1% berarti 40.000. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Jadi istilahnya memang hampir semua serikat itu makanya yang 1% itu. 1%. Termasuk SPSI. Kalau SPSI
ya kalau secara ADART mau mengarah ke situ, hanya belum terrealisasi karena ya misalnya SPSI masih mempertimbangkan lah, masih pertimbangan. Jadi kayak saya juga ke DPC, kenapa masih segini karena keadaan seperti ini gitu. Jadi masih lebih Tapi setelah ADART 1%. Ambil rata-rata serikat itu 1%. Hanya secara teknis di lapangan prakteknya saya lobby juga gitu. Khususnya di perusahaan saya karena misalkan masih dananya minim. Nah, jadi pertimbangan dinaikin pasti menjerit juga dong. Iya. Di situ saya sendiri juga kan saya juga bayar sama. Iya. Kalau dengan iuran dinaikin sekian, mungkin kalau saya masih menjabat sekarang itu seolah enjoy aja saya pengurusnya. Tapi kalau manakala saya dibalik jadi saya anggotanya juga, nah mungkin nggak sih? Nah itu saya mempertimbangkan di situ sehingga saya dan kebetulan saya juga di DPC-nya juga saya memang pengurus juga. Jadi pertimbangan di situ, alhamdulillah dipertimbangkan sama pimpinan di DPC, ketua DPC. Jadi masih situasional lah gitu kan, masih fleksibel. Dan artinya enggak, harus segini kalau enggak pecat. Nah itu enggak juga begitu. Kalau misalnya disanksi ini, ini nggak mau sekian, pecat. Nah itu enggak juga seperti itu. Jadi istilahnya tetap masih dalam konteks fleksibel untuk ininya situasional lah. Jadi misalnya bayar masih namun sekian, misalnya 0, berapa, masih dimaklumin lah. Karena kalau misalnya dipaksakan juga daripada nanti si ketua SPSI-nya akan ribut sama anggotanya. Jadi seolah-olah mendingan ketua SPSI-nya ribut sama PC-nya. Kan seolah-olah yang atas saja ribut dah, yang bawah jangan ribut dah. Karena ke bawah ribut, otomatis ini tanahnya ketua mau bela kemana nih? Timbulnya kan seperti itu. Apalagi saya kebetulan jadi misalnya ketua udah 3 periode begini kan ibaratnya. Jadi mungkin pertimbangan teman-teman ya mungkin bukan serta-merta bagus kebijakan ya. Tapi mungkin dipertimbangkan kali mempertimbangkannya seperti itu, atau misalkan bahkan calon kan ada calonnya juga, pemilu calon-calonnya. Nah itu mungkin dipertimbangkan di situ. Nah ini setiap kerja ya, setiap serikat itu kan pasti punya perjanjian dengan perusahaannya. Perjanjian PKB itu ya. Cara berdiskusi dengan perusahaannya itu seperti apa sih Pak? Memang sih kalau diskusi ada yang disebut pertemuan rutin 3 bulan sekali gitu kan. Nah itu hanya yang rileks ya, yang rileks dalam arti ada permasalahan ataupun tidak ada permasalahan, kita diskusi tetap 3 bulan daftar hadir, ada permasalahan apa nih, misalkan ada usulan-usulan apa itu diajukan. Tapi kalau misalkan memang bipartitnya yang dalam tanda kutip ada permasalahan yang tidak kunjung selesai, nah itu mengarah ke bipartit. Jadi bipartitnya itu kalau misalkan memang tetap clash antara keputusan kebijakan perusahaan, misalkan keputusannya seperti ini, serikat keputusan seperti ini, dituangkan di lembar bipartit itu sendiri. Versi perusahaan apa, versi serikat apa, nah, kesimpulannya apa nih? Hasilnya apakah itu dilanjut ke Dinas Tenaga Kerja atau mengadakan umpamanya yang lebih krusial, misalkan udah masalah perusahaannya tetap kekeh, kan begini, nah itu deklok lah ibaratnya, deklok. Nah deklok itu tapi harus tertulis dan harus tanda tangan dan harus stempel dua-duanya, baik serikatnya, perusahaannya, stempel di situ resmi bahwa itu deklok. Keputusannya misalkan seandainya terjadi aksi, ya aksi, tinggal laporan ke polsek setempat. Aksi demo misalnya, nah demo internal misalkan seperti itu. Karena udah beberapa kali diskusi, tapi tetap aja kekeh begini, begini. Tapi misalkan, nah di situ pertimbangannya misalkan ada baik DPC ataupun ini ada apa di situ. Nah di situ perlu ya memang sih sementara ini sih belum nyampe ke situ. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kalau memang perusahaan yang arogan, arahnya misalkan tetap nantangin buruhnya, tapi di mana sih kuatnya misalkan gitu? Ya mungkin dengan sangat terpaksa mungkin jalur itu yang ditempuh kan. Ya udah aksi demo. Gitu. Itu kalau misalkan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan tidak ada hasil tetap seperti itu, ya mungkin itu. Tapi sementara ini perusahaan ya memakluminya dalam arti kalau selama masih itu emang undang-undangnya seperti itu kan daripada bermasalah, toh misalkan seandainya diajukan ke mediasi juga tingkat Dinas Tenaga Kerja gitu kan, tetap ujung-ujungnya ya emang aturannya udah ada gitu. Terkecuali masih bias, pelaturannya belum ada, mungkin ada suatu harus bahas di bipartit itu sendiri. Makanya tadi ada bipartit yang normal, jadi yang misalkan temu rileks lah gitu. Ada yang bipartit yang mengarah ke ya itu tadi, jadi saling sama-sama kekeh itu, ya itu udah mengarahnya jadi ke tripartit, bukan bipartit lagi, tripartit ke mediasi. Jadi
Langkahnya bukan hanya internal PUK, tapi melibatkan PC sekaligus pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi ya itu sih jarang terjadi lah. Ya. Tapi ya dimungkinkan ada juga ada juga permasalahan seperti itu. Karena saya juga pernah ya misalnya mengajukan begitu, udah sekali bipartit, 2 kali bipartit, ketiganya ya saya langsung istilahnya laporan, jadi istilahnya ya mediasi lagi. Ya, mediasi. Tapi kan itu bukan hal yang ini lumrah juga. Semua perusahaan pasti ada hal-hal seperti itu yang bisa diselesaikan bipartit, selesai di perusahaan atau sampai ke tingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja melalui tripartit gitu. Tadi 3 bulan sekali ada perubahan apa diskusi antara perusahaan dan ya paling itu kan ada contohnya kan di ini kan misalnya ada pengajuan yang bulan yang lalu udah pernah ngajuin tapi belum terrealisasi, ini kan di follow up lagi. Jadi katanya oh ini jawabannya seperti apa, oh ini kondisinya seperti ini. Jadi kan ada juga yang misalkan contoh yang ininya misalkan kayak penilaian karyawan, ada penilaian tuh jenjang lah gitu kan. Kalau misalkan di istilah ininya aturan namanya SUSU ya, standar unsur skala upah gitu kan. Ya, apa KIP, keyword apa kayak gitulah pokoknya KIP aja, apalah namanya itu lah. Ya, yang penilaian itu kan ya. Itu untuk membedakan contohnya kayak sistem kinerja kan, misalkan kinerja kayak kondektur sama sopir kan gajinya nggak bisa sama. Orang kerjanya juga beda. Gitu kan. Betul. Seperti itu. Ada juga yang di tingkat kalau di paling rendah di perusahaan tuh operator ada helper. Nah helper sama operator kan udah jenjangnya beda. Gitu. Nah contoh-contoh seperti itu ada perbedaan gitu kan, karena tanggung jawabnya juga berbeda. Nah hal-hal kayak gitu misalkan diajukan, oh ini misalkan ada penilaian dan sebagainya, oh terrealisasi. Sekali pertemuan bipartit ternyata udah misalkan di ACC, misalkan ada berjalan lagi. Ada juga yang misalkan udah pengajuan tapi belum juga karena apa nih, karena kondisi keuangannya lagi kurang bagus misalkan seperti itu. Jadi itu perusahaan akan terjadi seperti itu. Dan bahkan saya juga dari PC sendiri hati-hati katanya. Buat PUK itu jangan mentang-mentang ketua PUK. Karena yang kamu jaga bukan hanya karyawan, tapi kondisi dalam arti keberadaan perusahaannya juga. Kalau kita terlalu keras, misalkan keras, dampaknya apa nih? Kalau keras dalam arti ngikutin undang-undang untuk misalkan hal-hal yang dilanggar, itu bagus punya. Tapi kan hal-hal yang misalkan pengen lebih gitu kan, tiba-tiba kerasin. Kalau nggak di ini demo. Nah hal-hal kayak itu memang kesannya seolah-olah PUK-nya itu seolah-olah kelihatannya adalah galak nih, bagus nih, menguntungkan, seolah-olah begitu. Bungkusnya isinya adalah nanti pada saat perusahaan udah sangat-sangat dipaksa begitu, daripada demo gue ikutin lah gitu, ternyata pilot bangkrut, di karyawannya dikurangin misalkan 50% misalkan. Nah, apakah keluarganya dipikirin? Setelah memang dapat duit oleh bapak bagi paling kebutuhan setahun 2 tahun ke depan apakah masih bertahan? Betul. Nah itu harus dipikirin juga. Jadi jangan boleh kita mengetahui atau misalkan ini tentang undang-undang harus ini gitu kan aturannya. Tapi ada kalanya yang yaitu tadi harus ada bipartit, harus ada dalam arti ini sisi mana, ini sisi mana harus maju, sisi mana kita harus menggugat, sisi mana harus kita melaporkan. Jadi itu tadi diolah di PUK. Pengurus-pengurus tuh harus benar-benar jeli di situ. Kita tuh lagi gimana? Kan ada juga nih karyawan pasti tahu lah kalau perusahaan lagi kurang bagus, boro-boro lembur misalkan, kerja aja nganggur melulu misalkan. Libur mulu betul. Itu hati-hati. Karena berarti kurang bagus kondisi perusahaan tuh. Kalau misalkan lembur banyak dan sebagainya, pekerjaan lancar terus kan. Nah itu boleh juga. Itu makanya dilihat PUK pasti tahu lah. PUK itu kan di perusahaan tersebut. Kita keliling misalnya departemen ini, departemen ini udah libur, udah berapa minggu nih, udah 2 minggu libur, bahkan ini udah sebulan nih libur. Orangnya diperbantukan ke yang departemen yang lain. Hati-hati. Itu hati-hati karena disitulah kita tuh jangan ego, harus begini. Nah itu kalau memang ngandelin seperti itu tanpa ada komunikasi bipartit itu sendiri, yang timbul adalah mungkin kalau di hukum muslim lah sedikit, jadi misalnya manusia itu kan ada 2 unsur, akal dan nafsu. Manakala akalnya menguasai diri, akalnya menguasai diri, yang lahir adalah naluri.
Tapi kebalikannya kalau akalnya ke bawah dikuasain oleh nafsu, yang keluar adalah emosi. Itu yang hati-hati. Iya. Itu yang benar pada saat emosi meluap-luap. Timbulnya kalau misalkan di tahapan emosi itu sendiri, kalau misalkan nafsu gitu kan. Kalau di tahapan emosi ada 3 tuh. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu yang mutmainah. Iya. Nah, kalau misalkan udah amarahnya yang timbul, kan nggak bisa dicegah lagi kalau gitu mah. Baru-baru diajakin bener. Oh, kalau sekarang mau ribut lah bener. Iya. Itu. Jadi melalui pertimbangan juga ya antara serikat dan perusahaannya. Betul. Perusahaannya lagi kondisi seperti apa. Lagi seperti apa? Makanya PUK tuh minimal harus tahu misalkan dalam arti baik itu misalkan ke departemen yang lain gimana seperti apa gitu kan. Nah, jadi istilahnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di oh iya saya udah libur nih nggak ada planning di sini, saya juga diperbantukan ke sono, jadi semua karyawan pindahin ke sono perbantukan. Nah itu berarti posisi di situ udah kurang bagus nih. Apalagi udah 2 departemen yang misalkan ini atau bahkan 3 departemen. Hati-hati kitanya juga harus tahu di situ posisi. Jangan wah kita kan PUK nggak peduli mau perusahaan lagi apa kita harus begini. Nah itu tapi tadi kan egonya kan keluar kan jadinya. Tapi ada nggak perusahaan, misalkan ada perusahaan yang membuat peraturan sendiri dengan peraturan dia sendiri yang menguntungkan perusahaan, ada nggak? Oh banyak seperti itu banyak. Perusahaan apapun atau personalia siapapun boleh membuat undang-undang untuk menguntungkan perusahaan. Itu di mana-mana boleh. Tapi di pasal di ininya 13 itu 13 Undang-Undang 13 2023 tuh manakala bertentangan dengan undang-undang batal demi hukum. Yang dipakai adalah undang-undang. Itu maksudnya. Sama aja kayak PKB. PKB itu kan kejadian kerja bersama. Betul PKB dipakai di perusahaan itu. Manakala PKB-nya itu anggaplah SPSI-nya merem misalkan tiba-tiba pelaturannya nggak sesuai dengan undang-undang, batal demi hukum biarpun ditandatangani. Biarpun PKB udah tantangan sama. Kalau bertentangan dengan undang-undang, misalkan nih undang-undang harus misalkan angkanya misalkan secara angka undang-undang 10 di PKB dibikin lah jadi 8 ditandatanganin seolah-olah resmi kan daftarin ke dinas dan sebagainya. Tapi manakala bertolak belakang angkanya aja 8 sama 10 gedean yang undang-undang batal demi hukum yang dipakai undang-undang. Begitu nggak bisa mentang-mentang SPSI gitu wah hajar aja lah gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Termasuk ya itu tadi siapapun personalia atau perwakilan perusahaan lah gitu kan yang bikin peraturan boleh. Tapi manakala itu isinya adalah bertentangan dengan undang-undang. Ada konfirmasi nggak? Ya misalnya perusahaan itu membuat peraturan terus konfirmasi dulu nggak sama ada yang konfirmasi, ada yang dirundingkan bahkan gitu. Ada yang tidak sama sekali. Contohnya gini, tidak sama sekali. Mengenai masalah kedisiplinan. Perusahaan manapun boleh kedisiplinan. Pokoknya kalau misalkan masuk jam 7 nih, jam 7 lewat, gue hajar, gue sanksiin. Nah itu kan kedisiplinan tuh. Nah siapa yang nggak disiplin, resikonya masing-masing kasih pengumuman lah, gitu kan, pengumuman. Itu tanpa SPSI, nggak masalah, sah aja. Karena itu mah, ya pokoknya kalau misalkan nggak mau kena sanksi, jangan lewat, kan gitu sering. Apapun alasannya lu lewat, kena. Nah itu tanpa harus ke SPSI, ya nggak masalah itu mah. Nanti setelah kemudian hari ada pemberitahuan, oh Pak, ada bikin begini. Nah berhubung ini juga kalau misalnya memang masalah kayak gitu ya boleh. Tapi kalau misalkan nih masuk jam 7 tiba-tiba diatur lagi harus kurang dari jam 7 misalkan. Nah itu kurang tuh. Nah kalau itu silahkan bikin, tapi kita diskusikan kalau itu diskusikan karena perjanjian karyawan sama pekerja itu adalah jam 7 tet 00 baru mulai sampai dengan jam sekian. Itu kalau shift 1, shift 2 aja sekian itu udah istilahnya udah ada diatur di PKB juga. Manakala itu dibikin lagi pelaturan yang di luar PKB kan jadinya seolah-olah kan. Nah itu hal kayak gitu itu harus didiskusikan. Bahkan kalau secara sakleknya adalah di undang-undang adalah lebih daripada jam kerjanya lebih bayar lembur, siap ke bayar lembur. Kalau memang nggak siap nggak masalah juga. Betul. Misalkan suatu karyawan diharuskan datang 1 jam lebih awal, misalkan contohnya jam 7 masuk, jam 6 harus masuk. Nah itu kan 1 jam tuh. Kalau misalkan pas udah diverifikasi, didiskusikan, bipartit dan sebagainya, kan pokoknya tetap masuk jam 6 tapi dibayar lembur. Nggak masalah, karyawannya mau, ya silakan, nggak masalah. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi PUK itu menjaga itu juga masalah kelebihan jam kerja dan apalagi jam hari nggak dibayar, contoh kayak tadi gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi istilahnya
untuk mempertanyakan legalitasnya. Ya, betul. Yang paling itu kan diakuin di perusahaan adalah ya ekspresinya, misalkan serikatnya itu apa, ya udah serikatnya yang dipanggil. Panggil, atau bahkan mengajukan serikatnya, ada pertemuan di partit dan sebagainya. Jadi tanpa nunggu 3 bulan, tadi 3 bulan ada pertemuan. Ya. Berhubung ada harus ada bahasan, PUK yang mengajukan untuk pertemuan, dirundingkan di masalah ini ada seperti ini, kejadian seperti ini, itu boleh. Jadi pengajuan nggak, itu kalau normalnya tanpa ada kasus, tanpa ada masalah, mungkin normal hanya rutin, misalkan bipartit tetap ada, tapi bahasan santai, bahasan rileks gitu kan, bahasan yang sifatnya paling mengulas yang lalu yang belum terpenuhi. Kalau misalkan memang ada masalah, ya tetap mengajukan, ada pertemuan bahasnya ini gitu. Jadi harus ada revisi ya, ada revisi perbaikan. Iya, perbaikan. Kalau memang ada suatu perusahaan yang kalau misalkan seperti ini harus gitu. Padahal isinya itu adalah bertentangan dengan undang-undang. Nah, pada saat karyawan sekarang kan udah pada canggih lah, tahu dari Google apalagi kan tahu dari undang-undang seperti ini. Wah, rame kan. Ada yang terbukti misalkan dieksekusi dengan peraturan yang salah dari yang melanggar tadi. Itu setelah ini ya batal demi hukum. Tapi PUK lah itu hajatnya tuh. PUK tuh harus benar-benar tanggung jawab ke situ tuh. Jangan PUK-nya diem baik ya nantinya begini aja boleh, begini boleh. PUK-nya kemana? Diem aja. Nah, itu repot itu.